Oke teman-teman, kita jumpa lagi untuk Microsoft Access ya, pembahasan mengenai Microsoft Access masih tentang query. Oke, untuk video kali ini kita akan coba bahas mengenai kriteria dan parameter. Apa sih fungsinya kriteria dan parameter itu? Oke ya, sebelumnya akan saya buat sebuah query. Saya akan buat sebuah query. Saya udah punya query data kasir ya. Di video sebelumnya saya punya query data kasir di video sebelumnya. Ini. Jadi kalau pengen tahu bagaimanakah cara membuat query ini, lihat video sebelumnya. Oke, langsung aja saya buka query data kasir. Nah ini ya. Di sini datanya muncul semua. Jadi secara normal atau secara default maka sebuah query itu akan menampilkan semua data tanpa terkecuali. Ini kan query data kasir yang sumbernya saya ambil dari TB kasir. Jadi kalau TB kasir itu isinya ada 20 data kasir, maka di query kasir ini pun juga akan tampil 20 data kasir. Kalau isinya 10 data kasir, maka juga tampilnya 10 data kasir. Sama ya. Nah, tampilan data tidak akan berubah sampai kapanpun. Ya, sampai kiamat kurang 1 hari. Tampilan data tidak akan pernah berubah sampai kapanpun selama kita tidak berubah. Tampilannya akan selalu sama, 10 kasir terus. Selama kita tidak melakukan penambahan pada tabel kasir, maka pada tampilan key kasir akan tetap seperti ini. Nah, sekarang Anda lihat, saya akan jelaskan mengenai apa itu kriteria. Saya desain, perhatikan, satu dulu ya. Query kasir. Jadi materi kita kali ini sekali lagi adalah kriteria dan parameter dalam sebuah query. Kriteria dan parameter dalam sebuah query akan saya terapkan pada kasus pertama. Saya terapkan terhadap query kasir. Saya klik kanan, saya desain. Oke, tadi udah saya tunjukkan bahwasanya query kasir ini ketika saya tampilkan tampillah 10 data kasir. Oke ya. Sekarang baris kriteria. Kriteria Anda lihat. Kriteria ini saya isi dengan K, perhatikan. 001 ya. K001. Saya memberikan kriteria terhadap KDKSR dengan tulisan K001. Tidak dikasih petik, tidak dikasih siku, tidak dikasih koma, tidak dikasih kurung, tidak dikasih apa-apa. Perhatikan, begitu kursor tak pindah dari situ, otomatis K001 itu dipetik. Akses ini ya cerdas loh teman-teman. Jadi apabila kita memberikan kriteria terhadap kolom yang isinya teks ya, terhadap kolom yang isinya teks, maka otomatis kriteria kita dipetik sama akses. Loh, hebat dia, ya kan? Itu otomatis. Jadi tidak usah bingung, tidak usah waduh pakai apa ini ya? Pakai petik, diapit apa? Tidak ngerti wis. Biarkan akses yang menentukan. Anda lihat, saya tambahkan hasilnya. Jadi tujuannya ini adalah nanti saya pengen yang ditampilkan itu hanya kasir, hanya kasir yang punya kode K001. Ada enggak? Kita lihat. Ternyata ada satu orang. Ada satu orang kasir dengan kode K001. Inilah maksudnya kriteria. Oke teman-teman. Tak hapus. Tak ganti. Saya ingin menampilkan kasir yang dari kota Madiun. Dari kota Madiun saya ingin tampilnya. Ya lihat. Ada berapa ini? Ada 5 kasir ternyata. Ya, gampang kan ya? Dipetik lagi sama dia. Oh iya, kota. Fil kota kan tipenya teks. Berikutnya adalah jenis kelamin. Hati-hati di sini. Saya ingin menampilkan jenis kasir dengan jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Pura-puranya saya lupa gitu ya. Laki-laki tak tulis begitu, spasi, bukan minus. Tak tampilkan. Kasirnya nggak ada laki-laki. Apa perempuan semua ini masa? Perasaan ada loh. Apa ya? Itulah bahayanya sebuah jenis kelamin kalau dipakai tipe teks. Ini pakai minus. Harus seperti itu ya berarti ya. Pakai minus baru muncul dia.
Ternyata kasir laki-laki itu ada 4. Waduh, kok ribet ya? Iya, nanti saya ngetiknya bener, nek salah. Ya teman-teman masih ingat bahwa jenis kelamin ini kan tipenya sebenarnya kan angka 1 sama 2 nilai tersimpan. Ini query-nya tampillah jenis kelamin dengan teks ya, laki-laki perempuan. Aslinya kan angka. Nah terus gimana? Perhatikan ya teman-teman. Ini jenis kelamin, tak ambil lagi, perhatikan. Tapi tidak untuk saya tampilkan. Lah 2 laan kalau tampil semua. Yang tampil tuh yang ini. Nah terus yang ini tak fungsikan sebagai kriteria. Ini tak buang supaya nggak tampil, tapi jadi kriteria. Kan enak. Ayo, ya kan? Kriterianya 1. Loh, laki-laki semua. Enak kalau gini. Kemungkinan benar itu lebih besar persentasenya gitu ya. Kayak tadi kemungkinan salah yang lebih besar karena teledor atau tidak kritis dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Anda lihat. Ketika saya memberikan kriteria kepada kolom yang bertipe angka, maka kriteria itu tidak dipetik. Beda dengan tadi kalau teks. Jadi angka seperti ini jadinya. Akses memperlakukan seperti itu. Ini loh, sebuah kolom yang ada tapi tidak untuk ditampilkan, melainkan untuk berfungsi sebagai kriteria. Simpel kan akhirnya. Nah, lalu apakah kriteria itu hanya 1 kolom? Enggak, siapa bilang? Anda lihat ya, boleh 2 kolom, 3 kolom, semua kolom negasi kriteria juga tidak ada masalah. Sekarang contoh Anda lihat, kota, tak tampilkan kota Madiun. Nah teman-teman, kriteria pada akses itu tidak bersifat case sensitif, ngerti ya? Jadi ini Madiun M-nya kecil, padahal di data Madiun M-nya itu besar. Itulah akses. Dia tidak bersifat case sensitif, sehingga boleh diketik huruf besar, huruf kecil, tidak ada masalah, ya. Nah, ini contohnya, tak buat yang gini aja lah. Madiun. Tapi saya pengen yang tampil yang perempuan aja. Oh gitu ya. Maka di baris yang sama, perhatikan, di baris yang sama, tak ketik 2. Harus di baris yang sama. Harus di baris yang sama. Jadi di sini saya menggunakan 2 kriteria, yaitu kota Madiun, jenis kelaminnya perempuan. Nah, mudah kan? Gampang, gitu ya teman-teman ya. Simple sekali. Ya, paham ya? Tak ganti sekarang. Dah tahu caranya tadi ya, menggunakan kriteria lebih dari 1 kolom, begitulah caranya. Sekarang saya ingin menampilkan kasir yang berasal dari, sebentar sih tak tampilkan dulu ya, mana aja tuh ini, ada Madiun sama mana itu, Ponorogo, Magetan ya. Oke, saya ingin menampilkan kasir dari 2 kota. Ayo gimana ini, Madiun sama Magetan. Kalau Madiun aja ngerti saya, Magetan aja ngerti saya, Madiun aja kan gini tadi. Nah sudah bisa saya, ya kan? Tapi saya mintanya Madiun sama Magetan nih. Madiun, kasir yang dari Madiun tampil, dari Magetan juga tampil, taruhan bawahnya. Begini caranya. Itulah cara mengetikkan Madiun sama Magetan. Nah tampilkan dua-duanya. Gitu ya teman-teman, gampang gitu ya. Madiun sama Magetan, maka tampillah 2 kota itu ya dari kasir yang bersangkutan. Tapi tak tambahi lagi. Yang mau saya tampilkan benar, kasir dari Madiun dan Magetan benar. Tapi yang perempuan aja loh. Nah ini gimana ini? Jadi perhatikan, saya mau menampilkan data kasir yang dari Madiun dan Magetan, ya dua-duanya dari 2 kota itu. Tapi yang perempuan aja, hati-hati mengetikkannya perempuan, nggak cuma gini, ini ya gini kan. Jadi 2, ya itu 2, yang bawah 2, Madiun perempuan, 2 perempuan, begini jadinya. Oke, saya rasa cukup untuk kasus pertama dalam kriteria ya. Cukup untuk kasus pertama dalam kriteria. Oke ya teman-teman, saya tutup dulu. Ya. Berikutnya akan saya buat query barang. Akan saya praktekkan di barang ya. Saya buat query barang dulu, query data barang maksudnya. Ini untuk kasus kedua kita. Kode barang, nama barang, jenisnya nggak usah lah. Harga sama stok. Dah itu aja ya, ini saya urutkan. Nah ini, jadi ini akan saya gunakan untuk pembahasan kasus kedua.
Untuk kasus kedua dari kriteria. Nah, sudah jelas ya? Oke. Saya di sini, Anda lihat di sini. Pengen menampilkan daftar barang, saya urutkan sudah, tapi tidak semua, ada 20 daftar barang di sini. Saya pengen ngecek gini loh. Ini saya itu mau stok opnam misalkan gitu ya. Di sini yang stoknya mau habis, itu mau tak beli lagi, saya mau belanja. Jadi saya mau beli lagi, belanja lagi, yang stoknya mau habis. Yang stoknya ini aja, 50 ke bawah. Jadi yang stoknya 50 ke bawah, itu mana? Barang apa aja? Yang stoknya 50 ke bawah. Ingat itu kriteria stok. 50 ke bawah, kurang dari sama dengan 50. Begitu caranya. Nah, ini dia. Oke ya, teman-teman ya. Untuk fil angka itu banyak sekali macam-macam kriterianya. Banyak sekali. Nih, stoknya 50 ke bawah contohnya. Maka begini penulisannya. Ini datanya. Bener kan? Ada lagi yang lainnya, misalkan begini. Contoh ada kasus lagi ini. Saya itu pengen ngasih diskon untuk barang-barang ya. Saya pengen ngasih diskon. Jadi saya pengen tahu. Saya itu pengen ngasih diskon barang-barang tertentu. Jadi saya pengen tahu barangnya apa aja. Barangnya bagaimana gitu loh. Kalau ada aturannya bisa kita tampilkan pakai kriteria. Kita pengen mengambil data tertentu. Apabila kita pengen menampilkan data tertentu, kalau ada aturannya, kriteria bisa. Tapi kalau tidak ada aturannya, siapa yang bisa? Gitu ya. Jadi nggak ada yang pernah bisa. Ini ada aturannya. Jadi saya pengen memberikan diskon pada barang-barang tertentu. Yang bagaimana barangnya? Yang barangnya itu harganya ya, yang barangnya itu harganya 25.000 sampai 100.000. 25.000 sampai 100.000. Barangnya apa aja? Bentar, saya tahu itu. Harga barang lebih besar sama dengan 25.000. Hati-hati. N. Nah, ini hati-hati ya. Atau pakai bivin nanti. N kurang dari sama dengan 100, tadi 100 ya? 1000. Anda lihat? Oh, maaf, tak lebarkan dulu biar Anda bisa lihat. Anda lihat di sini. Penulisannya tak zoom ya, tak zoom aja ya. Nah, ini. Penulisannya seperti ini. Kita lihat, ada enggak? Benar enggak penulisan itu? Lu iya, ternyata itu ya. Ada 3 barang sesuai dengan kriteria saya. 3 barang dengan harga mulai 25.000 sampai 100.000. 3 barang inilah yang sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk kolom-kolom angka itu kriterianya lebih banyak. Kriterianya lebih banyak macamnya. Ini sebagai contohnya, gitu ya. Nah, sudah saya rasa. Bentar. Saya hapus dulu. Nah, cukup ya. Jadi ini tadi contohnya dalam sebuah kriteria. Contoh dalam sebuah kriteria. Sekarang akan saya jelaskan apa itu parameter, ya. Akan saya jelaskan apa itu parameter. Saya tutup dulu. Saya kembali ke kasus yang pertama tadi. Ini kan tadi ya. Oh, ini tadi ya. Yang Anda lihat. Perhatikan. Tak hapus. Saya tampilkan data ini. Query kasir biasa. Saya ingin menampilkan kasir ini pada kota-kota tertentu. Kalau kriteria kan begini ya. Tapi saya pengen, tapi ada tapinya ini yang nggak enak ya kan. Tapi saya pengen kotanya itu berubah-ubah. Ya tergantung saya butuhnya. Hari ini saya butuh menampilkan kasir dari Kota Madiun. Mungkin besok saya butuh mengetahui kasir dari Magetan siapa aja. Apa ya? Terus kemudian harus Anda rubah ininya? Enggak. Berarti didesain terus. Bagaimanakah supaya saya simpan ya. Ketika saya tampilkan begini, maka tampillah sesuai dengan kebutuhan saya. Saya ingin menampilkan Magetan, harusnya Magetan tampil. Saya ingin menampilkan Pacitan tampil. Enggak kemudian diklik kanan desain seperti ini. Nah, oke teman-teman ya. Kriteria itu nancep permanen.
Jadi kalau Anda berikan kriteria Madiun, maka kriteria ini akan berlaku terus selamanya. Selamanya akan nempel, tidak akan pernah berubah. Nah, perhatikan. Apabila Anda ingin kriteria ini berubah, maka pasangkan dia, ingat, pasangkan dengan parameter. Parameter tidak akan bisa bekerja sendiri, tolong diingat ya. Parameter pasti bekerja sama dengan kriteria. Jadi kalau kriteria maka dia akan nancep permanen. Tapi kalau Anda, ingat ya, kalau Anda gabung dengan parameter, maka kriteria itu bisa berubah-ubah nilainya. Caranya gimana? Begini caranya. Di sini tidak boleh dimasukkan itemnya langsung, Madiun, Pacitan, Magetan, nggak boleh. Anda buat suatu variabel di sini. Sebenarnya sembarang sih istilahnya, ya saya katakan variabel gitu aja. Sebenarnya sembarang teks. Anda buat sembarang teks ya. Contoh seperti ini. Kota titik 2. Emang variabel apa yang ada titik 2 gitu loh ya. Sebenarnya sembarang teks masukkan apapun yang jelas Anda kasih diapit siku ya, kurung siku. Di kolom kota di baris kriteria. Jadi saya buat kota titik 2, tapi apitlah dengan siku. Nah, begitu loh teman-teman. Jadi ya bilang ini variabel gitu ya. Jadi nggak langsung masuk nilainya Madiun, Pacitan. Oke, kalau sudah berarti kan ini saya blok lah istilahnya. Ngebloknya itu gampang kok. Anda klik aja ke kriteria. Anda letakkan aja kursor ke kriteria. Pakai panah malah enak. Kalau pakai panah Anda lihat itu bergerak ya. Kalau pakai panah langsung ke blok dia enak. Itu Anda copy, Ctrl C gitu aja, copy aja. Mengurangi resiko salah ketik, di copy. Lalu masuk ke parameters. Nah, di sini Anda paste ya, di paste tipe datanya. Nah, kalau Anda harus masukkan kota, kan kota, nama kota, isinya huruf, maka tipenya pasti short text. Tentukan tipenya. Ini jelas kalau kota itu short text. Saya oke, selesai. Maka sekarang kriteria itu bisa berubah-ubah, nggak hanya satu nilai atau satu isi aja. Coba saya tutup. Saya simpan, saya buka sekarang. Nah, muncul kan itu. Saya pengen Madiun sing tampil, Madiun yang tampil sekarang. Tapi sekarang saya pengen Magetan, atau tak ganti aja lah Magetan terus. Pacitan. Maka tampillah Pacitan. Itulah yang namanya parameter. Jadi kriteria itu berlaku permanen selamanya. Tapi kalau digabung dengan parameter, maka bisa punya nilai yang berubah-ubah tergantung kebutuhan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, akan saya coba berlakukan parameter terhadap barang. Oke, bagaimanakah munculnya? Anda lihat saya desain. Oke, saya ingin menampilkan yang stoknya itu kurang berapa tadi itu? Yang stoknya adalah di bawah 100. Di bawah 100 ya. Saya ingin menampilkan data barang dengan stok di bawah 100. Perhatikan, yang stoknya di bawah 100 kurang dari stok. Nah, gini ya. Nah, lihat. Seperti biasa, stoknya kan, kriteria kan, saya copy. Saya blok, saya copy, kita masukkan ke parameter. Di parameter ini saya paste, tapi buangin ininya, gitu aja. Itu ininya, variabelnya ya, variabelnya. Jadi yang Anda blok tadi itu pokoknya yang di copy itu yang di dalam siku itu aja lah. Lalu tipenya apa? Stoknya tipenya apa itu? Ya, tipenya apa itu? Integer atau kolom integer? Jadi tergantung di tabel. Di tabel barang, fill stock itu bertipe apa? Itu Anda ikuti ya. Integer nggak salah. Saya oke. Hasilnya akan seperti apa? Kita lihat. Yes. Stoknya berapa? Tapi ingat tadi ya, kurang dari loh ya, kurang dari ya. Kalau saya masukkan begini, artinya yang ditampilkan adalah data barang dengan stok di bawah 100. Nah, itu hasilnya. Gampang bukan? Ya, teman-teman.
Ini contoh kriteria yang saya berikan, contoh parameter yang saya berikan terhadap kolom angka ya, kolom angka. Beginilah contohnya. Oke, silakan itu nanti Anda coba. Sekarang kasus ketiga. Kasus ketiga ini agak rumit ya, agak rumit sih. Mungkin lebih tepat kalau saya tunjukkan aja. Di kasus ketiga ini akan saya tunjukkan apa yang akan kita buat. Oke, di kasus ketiga ini kita akan coba buat tampilan seperti ini. Kita lihat, kira-kira butuh waktu lama ini untuk analisa. Ini kan data penjualan kita terjadi di beberapa tanggal ya. Saya hanya akan menampilkan barang-barang yang terjual di tanggal 19 Mei tahun 2005 gitu ya. Ini agak rumit ya, jadi Anda analisa dulu tampilan ini, apa maunya dianalisa dulu. Jadi di sini sekali lagi saya bermain kriteria ya. Di kasus ketiga ini saya bermain kriteria, bukan parameter. Oke. Saya ingin menampilkan barang-barang yang terjual pada tanggal 19 Mei. Barang-barang yang terjual pada tanggal 19 Mei. Oke, Anda perhatikan urutannya. Tanggal sama nama barang. Create query design, tanggal sama nama barang, barang sama penjualan, nggak bisa. Loh, kan cuma tanggal dari sini, nah barang dari sini. Maaf, nggak bisa. Barang sama penjualan itu tidak berelasi secara langsung. Lihatlah relasi Anda. Oke, kembali kepada relasi kita. Bahwasanya antara barang dan penjual itu ada detail. Walaupun Anda tidak butuh detail untuk mengambil data, tapi Anda butuh detail supaya tercipta relasi antara penjualan dengan barang. Jadi yang Anda masukkan itu adalah penjualan detail barang. Saya close. Jadi ini ya teman-teman ya, Anda butuh detail. Kenapa? Karena ini loh Anda lihat. Jadi detail itu tangan kirinya menuju ke TP barang, tangan kanannya menuju ke TP penjualan. Sekarang saya ambil tanggal ini, saya double klik sama nama barang. Oh maaf, double ya, sama nama barang. Jadi kan Anda lihat, saya tampilkan urut tanggal. Oke, urut tanggal saya tampilkan datanya. Nah ini ya. Tapi tanggalnya kan ini semua. Iya, maunya apa? Saya hanya akan menampilkan yang tanggal 19 Mei 2005. Oke. Kriteria tanggal, bagaimana ngetikannya, hati-hati, Indonesia ataukah English. Kalau language komputer Anda Indonesia, tanggal bulan tahun. Kalau English, bulan tanggal tahun. Jangan salah, jangan kebalik. Oke ya. 19 Mei tahun 2005 itu urutannya, mau pakai minus mau pakai garing terserah, tidak ada masalah. Oke, saya pindah kursornya, ternyata sama akses diginikan kriteria saya itu. Nah, diapit oleh tanda pagar, tanda sharp gitu ya. Nah, inilah hasilnya sesuai yang tampil adalah barang-barang yang terjual pada tanggal 19 Mei, hanya pada tanggal 19 Mei. Oke ya. Tapi kok tidak sama? Gini loh. Saya mau menampilkan barang-barang apa aja yang terjual pada tanggal 19 Mei 2005. Perhatikan. Ternyata Denko madu 300 gram terjual. Jamu rematik terjual. Nescafe terjual. Loh kok muncul lagi sih? Nah gitu loh ya. Saya pengen tahu, saya pengen menampilkan barang-barang apa aja yang terjual pada tanggal 19 Mei. Nek sudah tampil, ya ndak usah tampil lagi gitu loh maksudnya. Kita paham ya? Jadi udah tampil sekali, saya pengen tahu barang apa yang terjual tanggal 19 Mei. Saya ndak perlu tahu berapa kali dia terjual, 2 kali, 10 kali, ndak mau tahu saya. Pokoknya saya pengen tahu barang itu terjual atau tidak gitu loh. Barang apa aja yang terjual tanggal 19 Mei dan ke madu, ya sudah, nggak usah muncul lagi gitu loh ya. Nah terus gimana caranya? Simple. Jadi supaya muncul yang pertama, simple. Ya supaya muncul sekali saja. Ini kan berarti perlu kita kelompokkan. Anda lihat ya, perlu kita kelompokkan di grup, perlu kita kelompokkan. Saya desain. Ini loh. Anda cukup menambahkan baris total. Ada baris field, baris table, sort dan seterusnya. Tak klik totals, maka akan muncul baris totals. Ini ya, loh ini ya, totals.
Group by, dikelompokkan ya, itu adalah group by, itu ada pengelompokan informasi, dikelompokkan berdasarkan tanggal dan nama barang, pengelompokan. Jadi tak ulangi lagi ya, tak tampilkan baris total dan tidak perlu saya ganti ya. Sebenarnya ada opsi, cuman tetap memang ini yang saya butuhkan. Jadi saya butuh mengelompokkan data tadi berdasarkan tanggal dan nama barang supaya muncul cuman sekali aja barangnya itu. Jadi begini caranya. Nah, begitu teman-teman, mudah sekali gitu ya. Sekali tok yang muncul dia, enggak lebih dari itu, cuman sekali aja. Ya, paham ya? Tapi gimana kalau tak buat kriteria? Ayo kita coba ya. Kita buat kriteria. Gimana kira-kira kalau dibuatkan kriteria itu? Tanggal. Ini kan ya. Tanggal kan saya copy ya. Masuk ke, maaf tadi saya ngomong apa ya? Gimana kalau dibuatkan parameter? Salah ngomong. Tadi namanya kriteria sudah. Tadi namanya kriteria. Gimana kalau kita buatkan parameter? Maksudnya gitu ya. Saya copy, masuk ke parameter, taruh sini kan. Tipenya adalah date. Ada date. Mana date? Date with time. Kalau date aja ada enggak ya? Saya pengen yang date aja, maaf. Date tidak ada date kayaknya, adanya date with time. Sudah itu aja ya. Saya oke. Saya tutup dulu biar enak kan dijalankan dari nol ya, dalam posisi tertutup. Tak kasih nama, barang terjual 19 Mei 2005. Udah gitu aja. Lihat apa yang terjadi. Mana tadi? Nah, tadi kan kosong loh ya, 19 Mei 2005. Nah, tampil itu. Kebetulan itu. Oke, tak ganti. Satunya kita berapa? Selain 19 Mei ada tanggal 20 Mei ya. 20 Mei 2005. Nah, tampil kan? Jadi, ini contoh teman-teman. 3 kasus yang saya berikan untuk membahas mengenai apa itu kriteria dan apa itu parameter. Oke, cukup saya rasa. Sampai di sini agak sulit, agak rumit, tapi nggak ada salahnya untuk Anda coba supaya nanti aplikasi kita lebih sempurna ya. Jadi untuk banyak hal bisa ada ini, ada itu, jadi fasilitasnya lengkap. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.